sedekah dan keutamaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba sosial yang mana hanya ditujukan untuk selalu beribadah kepada Allah, hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Orang beriman itu selalu ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yasin dikatakan, surah ayat ke-60, alam aghada ilaikum ya bani adama, bukankah kami telah memerintahkan kalian wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak menyembah setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa anikbuduni, kata Allah, dan sembahlah aku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus, jalannya para anbiya, jalannya para ulama, jalannya para wali-wali Allah, jalannya orang-orang soleh. Yaitu salah satu untuk mendekatkan kepada Allah adalah dengan berimpak ataupun bersedekah. Sebagaimana Allah perintahkan orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, Allah panggil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada hari kiamat, yang mengaku beriman kepada Quran, ampiku mimma razaqnakum, impakkanlah, sedekahkanlah dari harta yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fiha, sebelum datang masanya la bai'un fiha, tak lagi berlaku jual beli pada hari itu. Di dunia ini ketika ada kebutuhan kita, masih bisa kita membeli hajat yang kita inginkan dengan uang kita. Tetapi hari itu la bai'un fiha, kata Allah Subhanahu wa taala, tak ada gunanya lagi jual beli, wala khullatun, dan tak ada gunanya lagi persahabatan pada hari itu. Yang dulu di dunia bersahabat, kawan akrab, saling tolong menolong, tetapi di hari kiamat nanti bisa bermusuhan karena tuntut menuntut haknya masing-masing. Wala syafaatun, dan tak ada lagi yang bisa memberi syafaat pada hari itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecuali dari amal-amal kita termasuk infak atau sedekah. Kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih Rawahul Muslim, bahwasanya kullu mri'im bi zilli sadaqatihi, setiap orang pada hari itu bernaung dengan sedekahnya, hatta yaqada bainan nas, sampai manusia diadili apakah dia masuk surga atau masuk neraka, maka dia berlindung terhadap impak atau sedekahnya. Sebanyak apa yang diimpakkan sedekahnya itu akan datang nanti menaunginya. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Naswaul Hibad, bahwasanya ada hadis qudsi, Allah seru, ya ma min abdin, tidaklah seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, ya tasaddaqu bi sadaqatin, yang bersedekah dengan sesuatu, ya batagi bi ghairi biha wajh Allah, yang mana dia mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dia berimpak, bersedekah hanya mencari ridho Allah semata-mata, tidak mencari pujian manusia, tidak mengharap balasan dari manusia. Yang dia cari, ya batagi biha wajh Allah, hanya keriduan Allah Subhanahu wa taala. Illa qala Allah taala yaumil qiyamah, kecuali nanti akan Allah panggil dia pada hari kiamat, ya abadi, wahai hambaku yang dulu bersedekah di dunia, yang dulu dermawan ketika di dunia, rajautani, yang dulu mengharap keriduanku, kata Allah, falan ahtaraka, maka hari ini aku tak akan menghinakanmu. Hari ini akan aku muliakan engkau, wahai hamba-hambaku yang dulu di dunia berimpak, bersedekah kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang lemah, kepada masjid ataupun yang membutuhkannya, yang berimpak di jalan Allah. Apa kata Allah? Haramtu jasadaka 'alan nar. Hari ini akan aku haramkan jasadmu dimakan api neraka, akan aku haramkan tubuhmu untuk dimakan api neraka. Tak sampai di situ, Allah tambah lagi, wadakhul, dan masuklah ke dalam surga melalui pintu yang mana yang engkau sukai. Masya Allah, betapa dermawannya Allah kepada hartawan yang dermawan waktu di dunia. Betapa bahagianya orang-orang ahli sedekah pada hari itu. Kenapa? Tak ada lagi syafaat. Bahkan ada sahabat mendengar hadis Nabi, pikul limri'im sadaqatihi. Ketika ada sahabat mendengar ini hadis, la tuhti'uhu yauman, dia tidak melewati suatu hari saja, illa bisadaqatin, kecuali dia bersedekah biha bisain, dengan sesuatu, walau bikabatin, walau hanya sepotong roti. Sahabat ada yang bersedekah setiap hari karena ingin mendapat naungan di hari kiamat. Yang kedua, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sedekah itu adalah pelindung kita sewanjak di dunia, penjaga diri kita dari marah, bahaya dan malapetaka, musibah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan bahwasanya bakiru bis sadaqati, masukilah pagi hari itu dengan sedekah, fa innal balaa la tahta'us sadaqah,
karena sesungguhnya bala tak bisa melewati sedekah. Maka ada jamaah solat Jamiatul Zahidin, ketika subuh gelap gelita, dia masuk masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, didulukannya kaki kanannya, dicari yang pertama adalah impak. Dicari kotak impak, disediakan uang 100 ataupun 50 ribu rupiah, diimpakkan karena dia mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakiru bis sadaqati, masuki pagi hari dengan bersedekah, Allah jaga. Bahkan dalam hadis lain, ada malaikat yang tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, "Ma min yaumin", tidaklah satu hari itu, "Iza gharabat syamsuhu", ketika matahari nanti terbenam di menjelang malam hari, "illa wa malakani wa yaduyani", kecuali ada dua malaikat yang selalu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat ini? Yang pertama, berdoa kepada orang-orang dermawan. Yang pertama malaikat berdoa, "Allahumma a'ti mumfikan khalafan", ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, beri ganjaran yang baik terhadap orang yang bersedekah hari ini. Yang kedua malaikat berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan", ya Allah, beri kehancuran, beri kemudaratan terhadap orang kaya yang tak mau bersedekah. Maka jangan heran ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika ada orang kaya, dia banyak harta berlebih tapi tak mau berimpak. Kadangkala Allah ambil dengan cara Allah sendiri. Kadangkala rumahnya kebakaran, kadangkala dia berkendaraan tiba-tiba bertabrakan, kadangkala di menjelang akhir hidupnya dia sakit, Allah ambil harta-hartanya, berangkat berobat ke Malaysia, berangkat berobat ke Singapura, tak pernah sembuh-sembuh, sampai jual ini, jual ini, jual ini. Padahal dia tidak tahu ada hadis Nabi Muhammad dalam kitab Fawaidul Mukhtar, dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hasinu amwalakum", bersihkanlah harta kalian, bizakah, dengan zakat, "wadau", dan sembuhkanlah mardokum, orang yang sakit di antara kalian, bis sedekah, dengan sedekah. Betapa banyak yang Allah selamatkan ketika dia sakit, diponis dokter akan meninggal beberapa hari lagi, tetapi diamalkan dawau, obatilah mardokum, yang sakit di antara kalian, bis sedekah, dengan sedekah. Maka diamalkan, akhirnya dia sembuh. Ketika dia cek ke dokter, dia sembuh, tak lagi sakit. Itulah yang kedua. Yang terakhir, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang bersedekah itu tak pernah merugi. Dia semakin bersedekah, semakin Allah tambah. Semakin dia suka membantu, dermawan, maka Allah akan tambah rezekinya. Semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak Allah lipat gandakan. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah", perumpamaan orang-orang yang bersedekah, berimpak, menjalankan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatun sab'a sanabilah, seperti orang yang menanam satu butir biji benih, kemudian akan tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin, dan setiap 7 tangkai tadi akan berbuah 100 buah. Wallahu yudaifu liman yasha, dan Allah yudaifu liman yasha, melipat gandakan liman yasha terhadap siapa yang Allah kesukai. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Begitulah gambaran Allah berikan kepada orang yang dermawan bersedekah. Makanya ayah bunda dirahmati Allah, jangan lewatkan kesempatan yang mulia ini. Ada sedekah, ada harta dikit, sedekahkan di jalan Allah. Ada ketika salah satu sahabat mendengar, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika sahabat mendengar ini ayat turun, disampaikan Nabi bahwasanya ja'a rajulun binaqatin, datang seorang sahabat binaqatin, dengan berkendaraan onta, mahtumatin, yang telah dikasih tali penuntun. Faqala, berkata ini sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi fi sabilillah, ini onta akan saya beri untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laka biha yaumal qiyamati", nanti untukmu di hari kiamat, 700 onta, kata Nabi. Bayangkan saudaraku, Allahu Akbar. Orang yang bersedekah 1 ekor onta, Allah ganti nanti, hadis sahih Rawahul Muslim, 700 onta. Subhanallah. Makanya jangan kita sia-siakan bahwasanya orang yang bersedekah itu, bahwasanya dalam hadis dikatakan harta yang kita impakkan itu akan berkata kepada kita. Apa kata beliau, kata harta yang kita impakkan itu? Qad kunta qalil, dulu aku sedikit, pasirtu katsir, dan saat ini aku adalah akan banyak. Qad kuntu faniyatan, tadi akunya adalah binasa. Pasirtu
bahagiatan. Sekarang aku akan kekal abadi, kata harta ini. Kenapa? Yang kita sedekahkan itulah yang tinggal kepada kita. Andai punya uang 10.000, kita impakkan 1.000, 9.000 akan binasa. 1.000 untuk kita. Digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Mal dan anak-anakmu itu adalah zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia saja. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika. Dan amal ibadah, infak, sedekah itulah khairun inda rabbika, yang kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Thawaban khairun amala. Dan itulah sebaik-baik harapan yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan hadirin kita menjadi ahli-ahli sedekah. Kenapa? Karena betapa mulia orang yang dermawan. Betapa mulianya orang yang dermawan itu disayangi Allah, disayangi makhluk, disayangi malaikat, dekat dengan surga, baidum minan nar, dijauhkan dari neraka. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini selagi kita masih hidup, selagi Allah masih beri kita kesempatan untuk bersedekah. Ini saja kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah sahihun yang dermawan. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah bakhil. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil, pelit, kikir, walau kana abadin, walaupun dia ahli ibadah. Bayangkan. Tetapi dihisap dulu, masuk neraka dulu, baru masuk surga. Karena semua orang muslim itu pasti masuk surga. Cuman kita tidak tahu apakah kita transit dulu ke neraka, baru ke surga. Demikian saja kajian kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah nanti sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada kebaikan, ambil kebaikan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekurangan, kesalahan, khilaf, ingatkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.